Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini materi yang akan Ibu bawakan mengenai teks novel. Nah, kita lihat apa teks novel. Tuh, kalian sudah tahu kan novel-novel yang ada di sekitar kita? Ya, banyak sekali ya novel ya. Di sana ada novel tentang remaja, lalu novel sejarah, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini Ibu akan membahas pengertian, struktur, jenis, dan ciri dari novel tersebut. Baiklah. Ya. Ya, ini adalah salah satu contoh novel, di mana novel ini covernya dibuat semenarik mungkin agar pembaca ingin membacanya ya. Contoh di sini novel Rumah Tanpa Jendela yang ditulis oleh Asma Nadia. Lalu salah satu lagi Kaum Novel ya di sini ya. Baiklah. Kita bahas selanjutnya. Ya. Kalian tahu pengertian dari teks novel itu apa? Ya. Teks novel adalah sebuah karya sastra yang memiliki dua unsur yang membangun, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yang mana keduanya saling berkaitan satu sama lain karena saling berpengaruh dalam sebuah karya sastra. Sudah pernah ya waktu SMP juga, lalu waktu kelas 10, kelas 11 itu selalu dibahas novel itu mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Masih ingat kan? Ya, unsur intrinsik itu mengenai tema, alur, cerita, plot, latar, dan sebagainya. Lalu unsur ekstrinsik. Mari kita bahas mengenai unsur intrinsik. Ini ya, masih dalam pengertian novel. Novel adalah suatu bentuk dari sebuah karya sastra. Novel merupakan kisah atau cerita fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata dan memiliki unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Lanjut lagi. Ya, di sini unsur intrinsik novel. 1. Nah, tema. Di sini tema merupakan gagasan atau ide utama dari sebuah novel. Tema berisi gambaran luas tentang kisah yang akan dibuat sebagai berita dalam novel. Jadi apa yang akan diangkat ya dalam novel tersebut. Nah, contoh misalnya novel Laskar Pelangi itu ya salah satunya. Itu mengangkat tema apa? Ya, contohnya misalnya di situ tema yang diangkat adalah bagaimana sebuah sekolah bertahan walaupun muridnya sedikit dan semuanya anak-anaknya berhasil gitu kan, walaupun dari berbagai macam sifat. Nah, di sini ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah novel, sedangkan penokohan adalah watak atau karakter dari pelaku dalam sebuah cerita novel. Selanjutnya, ya di sini sudut pandang. Sudut pandang itu strategi yang digunakan pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Nanti pada pertemuan berikutnya Ibu akan membahas sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, lalu sudut pandang orang ketiga ya. Baiklah, untuk lebih lanjut ya. Lalu yang keenam,
gaya bahasa. Nah, di sini unsur yang sangat penting sebagai pemicu minat baca seseorang. Di sini gaya bahasa sangat penting ya. Contoh gaya bahasa metafora, lalu yang berlebihan apa? Hiperbola, lalu yang seolah-olah benda mati menjadi hidup yaitu personifikasi dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, itu di dalam novel itu harus selalu ada gaya bahasa. Mengapa? Karena bila novel tidak menggunakan gaya bahasa, maka novel tersebut akan kaku ya. Nah, yang ketujuh adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita dalam novel. Ya, jadi pesannya apa di sini yang ingin disampaikan oleh penulis? Ya, banyak ya, banyak sekali pesannya. Contohnya di sini misalnya novel Laskar Pelangi itu walaupun kalian dengan fasilitas seadanya, tetapi semangat belajar harus tetap kuat ya dalam diri kalian. Ya, lalu alur di sini atau plot. Nah, alur berisi urutan jalan cerita dalam novel yang disampaikan oleh penulis novel. Misalnya alur nanti kita bahas lagi ya. Kita bahas dulu satu persatu. Di sana ada biasanya alur maju, alur mundur, atau alur maju mundur, atau biasa disebut flashback. Lalu yang selanjutnya latar atau setting, yaitu gambaran peristiwa-peristiwa yang mengacu pada waktu, tempat, dan suasana yang terjadi dalam novel. Nah, di sini gambarannya mengenai peristiwa itu apa, gitu kan? Nah, banyak sekali ya novel-novel itu menggambarkan misalnya peristiwa atau kejadian pada saat perjuangan kemerdekaan, atau peristiwa-peristiwa pada waktu, tempat, suasana yang terjadi dalam novel. Contoh Laskar Pelangi itu dilatari oleh pantai ya di sana ya, jadi di pesisir pantai ada sekolah. Nah, itu merupakan latar. Nah, di sini unsur intrinsik novel, yaitu biografi dan latar belakang penulis, latar belakang pendidikannya, lingkungannya, keluarganya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Lalu unsur intrinsik yang kedua, kisah di balik layar. Biasanya didasari oleh pengalaman, kesan, atau harapan, dan juga cita-cita sang penulis novel ya. Begitu. Lalu unsur ekstrinsik yang ketiga adalah nilai yang ada dalam masyarakat. Misalnya nilai-nilai yang sering diangkat oleh penulis dalam ceritanya, nilai sosial, nilai budaya, nilai keagamaan, dan sebagainya. Nah, itu ya novel itu, unsur-unsur dari novel itu kita ulangi, terdiri unsur intrinsik, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik tadi apa saja? Tema, penokohan, alur, latar atau setting, lalu amanat ya. Lalu unsur ekstrinsik itu kisah di balik layar, lalu diangkat dari biografi dalam penulis itu sendiri, lalu nilai yang ada dalam masyarakat, nilai-nilai yang sering diangkat oleh penulis dalam ceritanya. Pada video selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai jenis-jenis novel ya. Di sini ada novel-novel
romantis